Oke, kalau kamu kemarin berasa kemahalan dengan City Rex 3 Pro ini, harganya mencapai hampir 6 juta ya, dan saya hadirkan sebuah smartwatch murah yang terlihat desainnya nih mirip-mirip T-Rex 3 Pro. Harganya ini murah banget. Saat video ini tayang cuma ada di 458.000 ya, 400 ribuan nggak nyampe 500 ribu malah. Untuk fitur GPS dia sudah ready dan kita bisa lihat di sini dan udah saya tes juga. Nanti di video ini saya akan sampaikan seberapa akurat fitur GPS-nya ini. Tertulisnya dia sudah menggunakan 6 satelit sistem ya, yang pastinya ini cakep banget sih harusnya ya. Untuk senter dia sudah ada juga nih, mantep bener, nggak kalah sama yang 5 jutaan, ya hampir 6 juta lah itu. Untuk kualitasnya sendiri menurut saya ini cukup terang, walaupun memang untuk tingkat brightness atau tingkat kecerahan dia punya senter ini tidak bisa diedit atau dipilih ya level-levelnya, tidak seperti di T-Rex 3 Pro. Untuk WhatsApp call saya tes bisa, mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Ketika ada telepon masuk pun ini masih bisa replay chat sebelum mengangkat teleponnya menggunakan template. Untuk display ini terbilang besar ya ukurannya 1,43 inch dan saya coba tes pemakaian saya beberapa hari ini terbilang smooth sih. Ya, ini dia Aulon Watch Neo. Terlihat untuk di bagian kemasan luarnya ini sudah bertuliskan military grade ya, military standard 810H. Wes, mantep bener nih. 500 ribuan loh, nggak nyampe malah sudah ada military standarnya ya. Waktu pas saya aktifkan, saya lihat di bagian displaynya ini saya kirain modelnya AMOLED, tetapi kalau saya lihat di deskripsi produk masih menggunakan IPS ya, belum AMOLED. Walaupun terlihat agak samar-samar nih kalau di indoor. Tapi yang bikin beda itu kalau kita bawa di outdoor ya, terlihat ini jelas berbeda banget dengan layarnya AMOLED. Dia masih menggunakan IPS screen. Walau menggunakan IPS screen di outdoor, kalau saya tes ini masih bisa terlihat, tetapi memang tingkat kecerahan atau brightness screen-nya itu beda banget dengan AMOLED lah ya. Untuk watch face detiknya ini sih cakep, keren, sudah menyapu, kesukaan saya banget nih. Lalu watch face yang diberikan dari Aulon sendiri kalau saya perhatikan nggak terlalu banyak dari bawaan smartwatch-nya. Kita perlu tambah lagi dari aplikasinya. Untuk fitur-fitur ini terbilang cukup banyak ya. Aulon fitur-fitur outdoor yang mendukung fitur outdoor seperti kompas dia ready, ini tampilnya keren, full display dan terbilang smooth sih ini. Cuma yang kalau saya cari altimeter, barometer dia tidak ada. Fitur yang saya sering biasa pakai seperti remote kamera dia ready, find phone juga ada, kalkulator juga ada di sini, tampilannya seperti ini ya kalkulatornya. Kalender juga ada, dia bisa model harian, mingguan, bahkan ini ada bulanan. Oke, langsung aja karena dia fitur utamanya yaitu GPS. Ini saya coba tes untuk fitur GPS-nya, saya menggunakan fitur olahraga di outdoor. Untuk lock GPS-nya sendiri kalau menurut saya pribadi ini nggak terlalu cepat banget dan kualitas GPS-nya saya lihat rute GPS-nya, garis lintasnya ini masih ada miss ya atau keluar jalur beberapa kali. Ya memang di tempat saya cuacanya lagi kurang baik atau sedang mendung, hujan-hujan gerimis gitu ya. Soalnya cuaca juga mempengaruhi sih. Tapi kalau kita ingat dari segi harganya ini udah oke banget sih ya. Di harga nggak nyampe 500 ribu sudah built-in GPS yang terbilang cukup bagus. Kemudian di bagian baterai kapasitasnya saya perhatikan di sini tidak tertulis ya untuk kapasitas baterainya Aulon Neo ini. Untuk di kemasan juga saya perhatikan dia tidak ada untuk kapasitas baterainya ya, tidak tertulis. Untuk selama penggunaan saya pribadi sekitar 2 harian, ini turunnya segini ya. Dia juga tidak ada indikator persentase baterainya, jadi hanya tampilan mode baterainya aja nih, logonya seperti ini. Dari full turunnya segini, sedikit sih. Mengingat yang layarnya ini masih menggunakan IPS ya, belum AMOLED dan tidak ada always on display pastinya. Untuk setting brightness juga dia tinggal di tap-tap aja, rata-rata seperti smartwatch murah kebanyakan lah ya. Bagian waktu layar kita lihat screen brightness ini bisa sampai 30 detik. Gaya menu atau yang saya sering sebut ini tema atau view UI tersedia 2 pilihan aja. Ini saya coba tes untuk di double klik. Iya, ternyata bisa ya di double klik, ini benar-benar smooth sih kalau diperhatikan di layar ya. Untuk dia punya model smart style-nya bagus, tapi sayangnya hanya disediakan 2 pilihan aja model temanya. Untuk daya tahan airnya dia menggunakan water resistance nih 1 ATM. Jadi saran saya sih kalau untuk berenang dilepas aja ya, jangan dipakai mengingat
yang water resistnya juga ini terbilang di satu ATM ya. Fitur-fitur yang diberikan dari Aolo Neo ini kalau kita perhatikan ya standar lah ya, seperti smartwatch kebanyakan, ada fitur kesehatan heart rate yang terbilang nih UI-nya berbeda. Lalu fitur blood oxygen ada nih SpO2, pelatihan pernafasan atau breathe. Kalau saya perhatikan dia hanya ada 3 fitur kesehatan itu aja ya. Di games permainan ada pilihannya satu doang, dan aplikasi pendukungnya yang dipakai dari Aolo Neo adalah FitCloud Pro. Untuk aplikasi ini bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Google Fit, Health Connect. Kalau untuk Strava saya perhatikan dia tidak ada ya. Lalu kita lihat untuk pilihan watch face ini disediakan FitCloud Pro, rata-rata sih aplikasi dari smartwatch China ya begini aja ya, kebanyakan mirip-mirip. Dia punya tampilan watch face-nya, saya perhatikan ini keren juga nih. Ini juga bagus nih, dan dia masih bisa di-custom dari foto galeri smartphone kita ya. Ada gaya, posisi dia punya angka jamnya. Smartwatch ini juga terbilang ringan, ringan pakai banget malahan ya. Berat keseluruhan dengan strapnya ada di 57,1 gram. Ya menurut saya nggak terlalu ringan banget sih ya, di atas 50 gram lah ya. Karena mengingat dia punya bodinya ini cukup bongsor. Ketebalan untuk smartwatch Aolo Neo ada di 14 mm lebih. Yang kalau saya ukur untuk ketebalan T-Rex 3 Pro ada di 16 mm lebih ya. Bedanya sampai 2 mm. Diameternya ada di 48 mm lebih. Dengan lak to lak dia 56 mm lebih. Kita lihat untuk diameternya T-Rex 3 Pro. Ya bisa dilihat. Untuk diameternya mirip ya. 48 mm lebih ya. Sama seperti si Aolo Neo. Bisa aja ya. Untuk diameternya mirip, dan saya coba pakai untuk di pergelangan tangan saya yang kecil nih, ukuran lingkar 16 cm. Bisa dilihat untuk strapnya sendiri ini cukup panjang ya, jadi kalau kamu berlengan besar sih harusnya ini bisa deh pakai banget, atau kita bisa ganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya nih harusnya 22 mm sini. Dan seperti ini tampilannya ketika saya pakai di lengan saya yang kecil lingkar 16 cm. Saya coba tes raise to wake sekali lagi. Ya, dia ada jeda waktu gitu ya, beberapa sekian detik, saya coba tutup. Nah, untuk fitur yang di backup off itu atau backup matinya ini nggak ada ya. Jadi cukup dimiringin aja, nanti layarnya akan redup sendiri. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch terbarunya Aolo Neo yang built-in GPS 6 satelit system. Menurut saya pribadi ini untuk GPS kualitasnya cukup bagus dan baik. Mengingat harganya cuma 400 ribuan lebih ya, pas tengah lah. Karena terbilang murah dan ada beberapa hal yang dipangkas seperti layar masih menggunakan IPS, fitur barometer altimeter juga dia tidak ada, cuma ada kompas ya. Dan kualitas layarnya sih ini bagus menurut saya, smooth. Kemudian tema juga disediakan hanya ada 2 pilihan, tidak banyak. Built-in center, nah ini berguna lah ya kalau menurut saya pribadi. Walaupun memang tidak ada untuk tombol shortcut-nya ya. Oh, tombol shortcut nih kita bisa gunakan di sebelah kiri bawah. Jadi kita bisa atur, klik. Oh, tidak ada ya pilihan untuk center di mode shortcut tombolnya. Tidak ada. Ya smartwatch ini jadinya cocok untuk siapa nih? Ya cocok buat kamu yang suka mendang-mendingin smartwatch si T-Rex 3 Pro itu kemahalan lah. Sekali lagi ini ada harga, ada kualitas lah ya. Tidak bisa disamakan persis seperti T-Rex 3 Pro, mungkin kalau desain masih oke lah, bisa mirip-mirip. Untuk fitur, daya tahan, dan pastinya juga harga yang menentukan ya. Ini bener-bener murah pakai banget. 500, nggak nyampe 500 ribu, dan ini ada di 5 lebih, hampir 6 juta. Ya lebih cocok buat kamu yang suka mendang-mendingin smartwatch ya, pengen yang murah, bagus, built-in GPS. Nah, ini mungkin kepake banget nih. Kalau yang pengen lebih akurat, lebih bagus, fiturnya banyak, bisa pilih T-Rex 3 Pro. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Thanks for watching. Bye.